Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai, selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran geografi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Anak-anakku, mudah-mudahan kondisi kita sehat semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka dan mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran kepada kita dalam mengikuti pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan vulkanisme? Vulkanisme diartikan sebagai suatu gejala atau aktivitas magma di dalam litosfer, sehingga magma itu akan berpengaruh terhadap kondisi yang ada pada lingkungan sekitar. Oleh karena itu, maka dengan vulkanisme ini kita akan mencoba untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya letusan gunung api. Pergerakan magma itu dibagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan intrusi magma, ada juga yang disebut dengan erupsi magma. Intrusi magma adalah proses penerobosan magma melalui rekahan-rekahan atau retakan-retakan dan celah pada lapisan batuan pembentuk litosfer. Tetapi proses pergerakan magma ini tidak sampai ke permukaan bumi. Intrusi magma mengangkat lapisan kulit bumi menjadi cembung hingga membentuk tonjolan berupa pegunungan. Secara rinci, adanya intrusi magma ini akan menghasilkan berbagai macam bentuk, yaitu 1. Batolit, kedua, lakolit, ketiga, sil, keempat, intrusi korok atau gang, yang kelima, apolisa, yang keenam, diatrema, yang ketujuh adalah lafolit, yang kedelapan, pakolit. Selanjutnya, pergerakan magma yang kedua disebut dengan erupsi. Yang dimaksud dengan erupsi atau ekstrusi magma adalah proses keluarnya magma ke permukaan bumi. Nah, ini magma bergerak sampai keluar. Erupsi magma ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya, yang pertama, berdasarkan tenaganya, erupsi magma dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama erupsi efusif, yang kedua erupsi eksplosif. Selanjutnya, berdasarkan tempat keluarnya magma, maka erupsi dibagi menjadi tiga. Ada erupsi linear, erupsi sentral, dan erupsi areal. Selanjutnya, materi apa sajakah yang dikeluarkan atau yang dihasilkan akibat aktivitas vulkanis ini? Itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah materi yang padat atau material padat. Di antaranya, 1, ada bom, yaitu batu-batuan besar. Yang kedua adalah terak. Yang ketiga, lapili, itu kerikil-kerikil kecil. Yang keempat, pasir. Yang kelima, debu. Dan yang keenam adalah batu apung.
Material yang kedua adalah material cair seperti 1. Lava, 2. Lahar panas, 3. Lahar dingin. Yang ketiga yaitu material gas atau eksalasi. Di antaranya 1. Solvatar, 2. Fumarol, dan yang ketiga adalah MOFET. Anak-anakku yang Bapak cintai, sebagai daerah yang memiliki gunung, maka kita patut mengetahui kira-kira apa saja tanda-tanda gunung itu akan meletus. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan mengkaji tentang gejala dalam letusan gunung api. Gejala dalam letusan gunung api itu dibagi dua, diantaranya yang pertama adalah pra-vulkanik, yaitu gejala-gejala sebelum terjadinya letusan gunung api. Di antara gejala-gejala yang muncul sebelum letusan gunung api, 1. Suhu udara di sekitar gunung naik secara mendadak. Yang kedua, sumber air banyak yang mengering. Yang ketiga, sering terjadi getaran-getaran atau gempa kecil, gempa lokal. Yang keempat, pepohonan banyak meranggas, kekeringan, dan mati. Yang kelima, terjadinya migrasi binatang dari gunung ke areal yang jauh dari gunung, bisa ke pemukiman, bisa ke tempat-tempat yang lain. Yang kedua adalah gejala pasca vulkanik. Artinya setelah gunung meletus itu, setelah vulkanik terjadi, apa yang akan didapatkan? Di antaranya 1. Terdapat gas belerang. Yang kedua, terdapat fumarol. Yang ketiga, terdapat MOFET. Yang keempat, munculnya sumber air panas. Yang kelima, terdapatnya sumber air magdani, dan yang keenam adalah terdapatnya geser. Apakah dari kejadian vulkanisme ini ada dampak yang akan dirasakan oleh manusia atau masyarakat? Maka untuk selanjutnya kita bahas tentang dampak letusan gunung api. Anak-anakku yang Bapak cintai, dampak dari letusan gunung api itu terbagi dua. Yang pertama adalah dampak negatif, yang kedua dampak positif. Dampak negatif dari letusan gunung api: 1. Pencemaran udara. 2. Aktivitas masyarakat lumpuh. Yang ketiga, rusaknya pemukiman warga. Keempat, terbakarnya hutan. Yang kelima, munculnya penyakit, diantaranya adalah ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Yang keenam adalah daerah wisata yang ada di sekitar tempat terjadinya vulkanik itu akan mengalami kemandegan. Dampak yang kedua adalah dampak yang positif. Pertama, tanah yang ada di sekitar terjadinya vulkanis ini menjadi subur. Yang kedua, terdapat mata pencaharian yang baru. Yang ketiga, bebatuan yang disemburkan oleh gunung api dijadikan sebagai bahan bangunan. Yang keempat, terbentuknya ekosistem yang baru. Yang kelima, munculnya sumber mata air panas. Yang keenam, munculnya mata air magdani yang kaya akan mineral. Yang ketujuh, pada daerah yang sering terjadi letusan gunung api, maka sangat baik didirikan pembangkit tenaga listrik. Itulah barangkali yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.